Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya sahabat beriman. Dalam video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah, ular di Gua Sur yang sangat rindu ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan rela menunggu hingga ribuan tahun lamanya. Sahabat beriman, kisah pengorbanan para sahabat memang tiada habisnya. Dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali juga para sahabat yang lain. Mereka tak pernah memperhitungkan kerugian yang akan dihadapi, bahkan kehilangan nyawa pun tak jadi masalah. Sejak awal Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah Islamiyah, kaum kafir Quraisy terus melakukan permusuhan terhadap Nabi dan para pengikutnya. Pada waktu itu perlawanan dari kaum musyrik pada umat Islam sangatlah merajalela. Karena hal ini, Nabi Muhammad SAW menyuruh para sahabat agar berhijrah ke Madinah. Satu demi satu para sahabat Rasulullah berangkat hijrah ke Madinah secara sembunyi-sembunyi. Mereka meninggalkan tanah kelahiran mereka, rumah tempat tinggal, dan segala apa yang dicintainya demi menegakkan agama Islam. Setelah kaum muslimin maka hijrah ke Yasrib, Madinah, atas perintah Nabi. Jumlah kaum muslimin yang masih berada di Makkah, tinggal sedikit sekali. Dua orang sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib masih tetap berada di Makkah bersama Nabi. Nabi Muhammad SAW belum melakukan hijrah sebelum ada perintah dari Allah. Kaum kafir Quraisy ingin menghentikan upaya hijrah Nabi. Kemudian para pemuka Quraisy bersidang di tempat bernama Darun Natwa untuk merencanakan tindakan yang akan diambil terhadap Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka memutuskan bahwa Nabi Muhammad SAW harus dibunuh. Kekejaman kaum kafir Quraisy disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Anfal, ayat 30. Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Rencana jahat kaum kafir Quraisy itu telah diketahui pula oleh Nabi Muhammad. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk segera berhijrah malam itu juga. Malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, janganlah kamu tidur malam ini di tempat tidurmu. Karena sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk berhijrah ke Madinah." Nabi berencana berhijrah ditemani oleh sahabatnya, Abu Bakar. Beliau memberitahu Abu Bakar, dan sahabatnya itu pun segera mempersiapkan berbagai perlengkapan untuk berhijrah. Pada malam itu, kaum kafir Quraisy mengintai Nabi dan menjumpai Nabi sedang tidur di atas dipannya yang sederhana. Saat itu, Nabi mengenakan selimut hijau dari Arabia Selatan, tepatnya dari Hadramaut. Orang-orang musyrik Quraisy merasa tenang. Mereka yakin dapat membunuh Nabi malam itu. Rumah Nabi juga dijaga ketat. Mereka tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melaksanakan pembunuhan terhadap Rasul yang amat dicintai para sahabatnya. Tanpa mereka ketahui, yang sebenarnya tidur mengenakan Hadramaut adalah Ali bin Abi Thalib. Ali mempertaruhkan jiwanya agar Nabi bisa keluar dari rumah dengan selamat. Hijrah Nabi dilakukan pada tanggal 2 Rabiul Awal tahun ke-13 dari kenabian. Bertepatan dengan tanggal 20 Juli tahun 622 Masehi, Nabi berangkat dari rumah untuk berhijrah. Keberangkatan dilakukan malam hari setelah lewat 2/3 malam. Nabi keluar dari rumah, kemudian mengambil segenggam pasir dan melemparkannya kepada orang-orang Quraisy yang akan membunuh beliau. Dengan izin Allah, orang-orang Quraisy tersebut tertidur sejenak dan tidak mengetahui Nabi pergi meninggalkan rumahnya. Waktu keluar, Nabi membacakan awal surat Yasin hingga ayat, "Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat." Quran Surah Yasin, ayat 9. Ketika Nabi Muhammad SAW harus hijrah ke kota Madinah, beliau mengajak Sayyidina Abu Bakar, orang yang sangat dekat dengan beliau untuk menjadi pendamping dalam perjalanan menuju ke kota Madinah. Sayyidina Abu Bakar dengan penuh adab yang bersungguh diajak ke Madinah. Kemudian Nabi Muhammad SAW pergi menuju ke rumah Abu Bakar dan mengajak sahabat menuju ke Gua Sur untuk mencari tempat persembunyian yang aman sebelum mereka ke Madinah. Harusnya dari kediaman beliau berjalannya adalah ke utara, karena Madinah secara geografis terletak di utara dari kota Mekah, tetapi Rasulullah SAW berjalan menuju ke tenggara. Sayyidina Abu Bakar tidak bertanya, beliau ikut saja apa yang dibuat oleh Rasulullah.
karena di hati beliau ada cinta, dan percaya, dan sesuatu yang tidak lagi perlu tawar-menawar. Nabi Muhammad SAW berjalan, Sayyidina Abu Bakar mengikuti. Ketika akan sampai 8 km dari arah Masjidil Haram, baru Sayyidina Abu Bakar sadar mau istirahat ke Gua Sur, karena sudah mendekati Gunung Sur. Sebelum Rasulullah SAW memasuki gua, Abu Bakar dengan sigapnya mengecek dan menutup lubang-lubang yang ada di gua guna terhindar dari binatang buas. Mereka sepakat untuk bergantian berjaga. Dalam tidurnya, Nabi Muhammad SAW melabuhkan kepalanya di pangkuan sang sahabat. Di dalam gua yang dingin dan remang-remang, tiba-tiba seekor ular mendesis keluar dari salah satu lubang yang belum ditutup oleh Abu Bakar. Abu Bakar menatapnya waspada, ingin sekali ia menarik kedua kakinya untuk menjauh dari hewan berbisa ini. Namun, keinginan itu dienyahkan dari benaknya, karena tak ingin ia mengganggu tidur Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin, ia tega membangunkan kekasih Allah. Abu Bakar menutup lubang itu dengan salah satu kakinya. Lalu ular itu menggigit pergelangan kakinya, tapi Abu Bakar tetap saja tak bergerak sedikitpun dalam hening. Sekujur tubuh Abu Bakar terasa panas, ketika bisa ular menjalar cepat di dalam darahnya. Abu Bakar tak kuasa menahan isak tangis ketika rasa sakit itu tak tertahankan lagi, dan tanpa sengaja air matanya menetes mengenai pipi Rasulullah SAW yang tengah berbaring. Nabi Muhammad SAW terbangun lalu berkata, "Wahai hamba Allah, apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini?" "Tentu saja tidak, saya ridha dan ikhlas mengikutimu kemanapun," jawab Abu Bakar. "Lalu mengapakah engkau meluruhkan air mata?" bertanya Rasulullah SAW dengan bersahaja. "Seekor ular baru saja menggigit saya, wahai Rasulullah. Lalu bisanya menjalar begitu cepat ke dalam tubuhku," jawab Abu Bakar dengan suara tercekat. Lalu Rasulullah SAW berbicara kepada ular itu. "Hai ular, tahukah kamu, jangankan daging atau kulit Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram kau makan." Dialog Rasulullah SAW dengan ular itu menjadi mukjizat beliau, sehingga Abu Bakar mampu mendengarnya. "Ya, aku mengerti. Bahkan sejak ribuan tahun yang lalu ketika Allah mengatakan, barang siapa memandang kekasihku Muhammad, fi ainil mahabah atau dengan mata kecintaan, aku anggap cukup untuk menggelar dia ke surga," kata ular. "Wahai Tuhanku, beri aku kesempatan yang begitu cemerlang dan indah. Aku ingin memandang wajah kekasihmu fi ainal mahabah," lanjut ular. "Lalu, apa kata Allah?" "Silakan pergi ke Jabal Sur, tunggu di sana, kekasihku akan datang pada waktunya," jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ribuan tahun aku menunggu di sini, aku digodok oleh kerinduan untuk berjumpa engkau, Muhammad Rasulullah SAW. Tapi sekarang ditutup oleh kaki Abu Bakar, maka kugigitlah dia. Aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar. Aku ingin ketemu engkau, wahai Muhammad SAW, jawab ular. "Lihatlah ini, lihatlah wajahku," kata Rasulullah. Tanpa menunggu waktu dengan penuh kasih sayang, Rasulullah SAW meraih pergelangan kaki Abu Bakar. Dengan mengagungkan nama Allah Sang Pencipta Semesta, Nabi Muhammad SAW mengusap bekas gigitan itu dengan ludahnya. Maha suci Allah, seketika rasa sakit itu hilang tak berbekas. Gua Sur kembali ditelan senyap. Kini giliran Abu Bakar yang beristirahat dan Rasulullah SAW berjaga. Dan, Abu Bakar menggeleng kuat-kuat ketika Rasulullah SAW menawarkan pangkuannya untuk beristirahat. Tak akan rela, dirinya membebani pangkuan penuh berkah itu. Inilah sikap yang ditunjukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sebagai seorang sahabat kepercayaan Rasulullah SAW, ia merelakan semua yang dimilikinya demi keselamatan dan perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Bahkan ia merelakan nyawanya terancam demi menemani Rasulullah SAW. Pagi harinya, kaum kafir Quraisy berencana untuk menyerang Nabi saat beliau akan keluar salat subuh. Alangkah terkejutnya mereka saat mereka melihat Ali yang keluar dari rumah Nabi. Ali menolak untuk memberitahu keberadaan Nabi sehingga mereka bergegas mencari Nabi ke segenap penjuru Makkah. Setelah tinggal di Gua Sur kurang lebih selama 3 hari, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan perjalanan berhijrah ke Madinah. Mereka menempuh jalan yang sangat sulit dan bukan jalan biasa yang dilalui orang karena menghindari pengawasan kaum kafir Quraisy.
Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar ditemani oleh 2 orang sebagai penunjuk jalan dan yang bertugas mengawal 2 ekor unta yang mengangkut Nabi dan sahabatnya yang sangat dicintainya itu. Perjalanan tersebut sangat berat, namun Rasulullah SAW beserta sahabat dapat melaluinya dengan penuh keikhlasan. Sahabat beriman, demikian cerita singkat kisah ular di Gua Sur yang sangat rindu ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan rela menunggu hingga ribuan tahun. Terima kasih telah menonton kisah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.